Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Riantika. Saya mahasiswa Universitas UIN Imam Bonjol Padang, program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, jadi pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database pencarian sederhana. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua bentuk tabel, yaitu tabel pertama yaitu tabel yang berisi tentang data-data yang akan kita gunakan nanti, dan tabel yang kedua adalah tabel yang akan kita gunakan untuk database pencarian sederhana kita nanti. Nah, di dalam tabel yang pertama ini terdapat data-data seperti ID anggota, nama peminjam, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, lama pinjam, keterlambatan, dan denda. Nah, di sini pada saat kita membuat database pencarian sederhana, kita harus menentukan dulu kata kunci dan juga rumusnya. Nah, jadi di sini saya akan jadikan ID anggota sebagai kata kunci. Di sini ada 17050015. Nah, di 17 ini saya ambil dari kartu tanda penduduk dari Provinsi Bengkulu. Kalian bisa mengganti sesuai dengan keinginan kalian ya. Kemudian selain kata kunci, kita juga memerlukan rumus. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa saya menggunakan rumus tersebut? Karena di sini tabel saya berbentuk memanjang ke bawah atau vertikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan caranya bagaimana. Nah, yang pertama, pada ID anggota, kita tulis ulang dulu. Di sini ada 17050015. Kita tulis di sini sebagai kata kunci nanti. Kita tulis ya. 17050015. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari nama peminjam. Nah, di nama peminjam ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di laptop saya ini rumusnya adalah sama dengan kita buat kemudian VLOOKUP buka kurung, kemudian VLOOKUP, kemudian kita klik kata kunci kita, kemudian kasih tanda. Di sini ada tandanya titik koma. Kita klik, kemudian kita blok semua dari ID anggota sampai ke yang denda. Kemudian kita klik lagi tanda koma, titik koma. Oke. Kemudian karena kita ingin mencari nama peminjam, maka kita harus menghitung ada di tabel berapa, yaitu tabel 1, 2. Kemudian kita klik angka 2, koma, kemudian koma, 0. Kenapa 0 ini hanya sebagai acuan agar angka 2-nya tidak berganti dengan angka yang lain. Kemudian kita beri tanda kurung. Nah, di situ akan muncul nama kita ya. Kemudian kita cari judul buku. Nah, seperti yang rumus yang tadi masih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik kata kunci, titik koma, kita blok semuanya, blok semua, kemudian titik koma lagi, kemudian, nah kita mencari judul buku berada di kolom yang keberapa, 1, 2, 3, kita klik angka 3, koma, 0, tutup kurung, kemudian enter. Nah, akan muncul judul bukunya Pengantar Perpustakaan. Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama, yang membedakan hanya pada kolomnya ya. Kita buat lagi sama dengan VLOOKUP, kurung, kita klik kata kunci, kita beri titik koma, kita blok semuanya.
Kemudian kita beri tanda titik koma lagi. Nah, kita mencari jumlah bukunya, maka kita hitung ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Klik angka 4, kita beri tanda koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini jumlahnya ada 1. Terus akan kita lakukan seperti pada tahap-tahap sebelumnya, rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kata kunci, titik koma, kita blok semua, beri tanda titik koma lagi, kemudian kita mencari tanggal pinjamnya berada di kolom ke-1, 2, 3, 4, 5. Klik angka 5, kita beri tanda koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, tanggalnya sudah ada ya. Lanjut, lagi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik lagi kata kuncinya, kita beri tanda titik koma, kita blok lagi semua. Kita melakukan tahap ini sampai selesai dengan rumus yang sama ya, yang membedakan itu hanya pada ada keberapa atau urutan keberapa tabel yang kita mau itu. Terus kita beri titik koma, kemudian tabel tanggal pengembalian ada di tabel ke-1, ada di kolom ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik angka 6, beri tanda koma, 0, tutup kurung. Nah, berarti sudah ada. Kemudian lagi kita cari lama pinjamnya. Kita sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kata kunci, titik koma, kita blok semua, oke, jangan sampai kelewat ya. Kemudian kita beri tanda titik koma, kita cari lama pinjamnya ini ada di kolom keberapa? Ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di kolom ke-7, klik angka 7, beri tanda koma, kemudian 0, tutup kurung, enter. Nah, oke, lanjut sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kata kunci. Pokoknya kita harus mengklik kata kunci ya, agar kita tidak terjadi kesalahan. Kemudian kita beri tanda titik koma, kita blok semua, jangan sampai terlewatkan satupun. Kita beri lagi titik koma, kemudian kita cari keterlambatan di kolom ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik angka 8, 0, tutup kurung, enter. Nah, di keterlambatan tidak ada. Kemudian yang terakhir kita mencari denda. Nah, di denda ini masih sama dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kata kunci, beri tanda titik koma, kita blok semuanya, beri tanda titik koma. Kemudian denda ada di kolom yang ke-9. Klik angka 9, 0, tutup kurung, enter. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Maka kita akan mencocokkan pada tabel di atas dengan ID anggota 17050015 dengan nama peminjam Gita Riantika, judul bukunya Pengantar Perpustakaan, jumlahnya 1, tanggal pinjamnya 13/10/2023, tanggal pengembalian tanggal 18, selama pinjam 5 hari, keterlambatan tidak ada, denda tidak ada. Nah, di sini sudah sesuai ya sama data yang ada di atas. Nah, kemudian agar kita mencari data ID yang lain, agar tidak terjadi kesalahan, itu ada caranya. Jadi, caranya itu kita buka pada menu data. Nah, data nih kan, kita pilih di sini. Nah, di sini tuh kan AnyFlow. Nah, di Allow ini jenisnya AnyFlow, maka kita klik ini, kita pilih yang list. Kenapa yang list? Karena
bentuk dari tabel yang saya buat ini berbentuk list ya. Kemudian ada tanda titik tanda panah ke atas, kita klik. Karena yang menjadi kata kunci itu ID anggota, maka yang kita blok semua adalah bagian ID anggota dari atas sampai ke bawah. Oke, dari atas sampai ke bawah, kita blok semua, kita pilih, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada tampilannya, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tanda seperti ini ya. Tanda seperti ini. Nah, di sini sudah ada ID-ID anggota yang lain. Maka ketika kita klik ID yang ini, maka akan berganti. Nah, kenapa ini salah? Karena ID-nya atau ada kesalahan pada pemblokan kita. Kita ganti dulu ya. Oke. Kita hapus dulu karena tadi ada kesalahan di bagian itu. Kita hapus. Oke. Oke, di sini kita pilih yang ini. Nah, di sini kan ID anggota. Nah, jadi di sini kita akan ditemukan ID-ID anggota yang akan memudahkan kita nanti untuk tidak akan membuat kesalahan. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.